Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu big data. Oke, langsung saja. Jadi big data sendiri itu dari artinya kita bisa tahu bahwa itu adalah data yang besar. Jadi di sini itu kalau dalam sejarahnya itu dia big data itu mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Dan tindakan mengakses atau menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik itu sudah ada sejak lama. Tapi konsep big data mendapatkan momentum itu pada awal tahun 2000-an ketika analisis industri Doug Lenny mengartikulasikan definisi big data yang sekarang mainstream sebagai 3V. Yang pertama itu ada volume, yaitu organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar, peralatan industri, video, media sosial, dan banyak lagi. Di masa lalu menyimpannya akan menjadi masalah, tetapi penyimpanan yang lebih murah pada platform seperti Danau Data dan Hadoop telah meringankan beban. Kemudian ada velocity. Dengan pertumbuhan Internet of Things, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani tepat pada waktunya. Tag RFID, sensor, dan smart meter mendorong kebutuhan untuk menangani torrent data ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian yang terakhir ada varietas. Data hadir dalam sejumlah format, dari terstruktur data numerik dalam database tradisional hingga dokumen, teks, email, video, audio, data ticker saham, dan transaksi keuangan yang tidak terstruktur. Jadi di sini di BISAS mereka mempertimbangkan lagi dua dimensi tambahan dalam hal big data. Ada variabilitas, yaitu kecepatan. Selain kecepatan dan varietas data yang meningkat, aliran data tidak dapat diprediksi atau sering berubah dan sangat bervariasi. Ini menantang, tetapi bisnis perlu tahu kapan sesuatu sedang tren di media sosial dan bagaimana mengelola perubahan puncak data harian, musiman, dan yang dipicu oleh peristiwa. Kemudian mengenai kebenaran, veracity mengacu pada kualitas data karena data berasal dari begitu banyak sumber berbeda. Ya, maka begitu sulit untuk menautkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Kemudian bisnis perlu menghubungkan dan merelokasikan hubungan hierarki dan berbagai hubungan data. Jika tidak, maka data mereka dapat dengan cepat lepas kendali. Oke, jadi kita langsung saja di sini mengapa big data begitu penting. Pentingnya big data itu tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. Yang pertama seperti pengurangan biaya, 2 pengurangan waktu, 3 pengembangan produk baru, dan penawaran yang dioptimalkan. Serta 4 yaitu pengambilan keputusan yang cerdas. Saat Anda menggabungkan big data yang dengan analitik berkekuatan tinggi, Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan bisnis, seperti menentukan akar penyebab kegagalan masalah, kegagalan hampir secara real time, menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan. Kemudian menghitung ulang seluruh portofolio risiko dalam hitungan menit. Yang terakhir seperti mendeteksi perilaku curang sebelum mempengaruhi organisasi kita. Oke, dan langsung saja ke contoh penerapan big data. Jadi di sini contoh penerapan big data dalam bidang industri itu seperti pada bidang pajak itu ada ini, seperti yang pertama adalah dalam bidang pajak. Yang pertama, big data ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan big data ini, Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Data lainnya yang bisa diambil yaitu melalui jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar semuanya akan ditampilkan pada dalam satu. Ditjen akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum. Kemudian pada sektor kesehatan seperti halnya big data, setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan itu menjadi berbeda-beda tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan big data, semua informasi kesehatan ini bisa terpusat
sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian transportasi. Jadi dalam transportasi itu kemacetan sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota besar Indonesia. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga kota, bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti. Selain itu juga dilakukan konversi lainnya. Data konversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu terburuk di perjalanan masyarakat. Big Data sendiri menjadi teknologi canggih yang saat ini dimanfaatkan dalam berbagai aspek. Kebanyakan Big Data diaplikasikan ke dalam bisnis untuk membantu bisnis bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor. Big Data yang diterapkan dalam bisnis bisa membantu bisnis Anda mengambil keputusan lebih cepat dan juga akurat. Teknologi ini bisa memberikan real-time analytics yang tepat sehingga bisnis Anda akan semakin tampil lebih percaya diri. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.